放开我！本地生存有道防火墙，便是我们点的力量不用。老师，他到底是谁？Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan membahas Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 5 Part 1. Film menceritakan setelah 3 tahun tidak bertemu, Xiaoyan akhirnya bertemu dengan Sun Er di Akademi Jianan. Setelah itu, mereka menjadi lebih dekat dan mendirikan gerbang batu yaitu Gerbang Pen. Untuk terus meningkatkan kekuatannya dan membalaskan dendamnya pada sekte Mystic Lord, dia mengambil resiko terus masuk lebih dalam ke pagoda pemurnian Ji untuk melahap api hati terjatuh atau bisa disebut Fallen Heart Flame. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya Xiaoyan yang berusaha melepaskan tekanan dari ular api. Lalu pada saat Xiaoyan akan keluar dari penyegelan, muncullah sang naga yang akan melahapnya. Apa? 猎人成了猎物，老师退不出了。 Lanjut cerita, Nona Sun Er yang sedang bersama Ling Ying, menurutnya jika sekte Mystic Lord berdiam diri dan berpegang teguh pada kekaisaran Jiama. Terakhir sejak kemunculan Yu Tian, Mystic Lord tidak ada lagi generasi yang menakjubkan. Dan menurut Ling Ying, jika Xiaoyan seiring berjalannya waktu, takutnya dia sendiri takkan berani meremehkannya. Dan Xiaoyan pun mempunyai cukup waktu untuk berkembang, serta para petinggi klan Jianan sedang mengawasinya. Akan tetapi, Nona Sun Er akan selalu menunggu sampai Xiaoyan benar-benar menjadi praktisi puncak. Karena dengan kecantikan dan bakat Nona Sun Er, ditambah lagi kekuatan di belakangnya, sehingga Xiaoyan harus untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelah itu, Nona Sun Er menyuruh Ling Ying untuk beristirahat terlebih dahulu di luar Akademi Jianan. Karena dengan aturan akademi sehingga dia tidak bisa seenaknya menyelinap sembarangan. 有事小姐用摇铃唤我，我立刻赶到。小远哥哥，我等你。 Lanjut cerita, Sun Er akan kembali ke akademi dan di perjalanan dia disambut oleh Baisan dan juga guru Rolin. Menurutnya, jika setengah bulan lagi kompetisi promosi akademi akan dimulai. Yang berhasil di 20 teratas dapat memasuki halaman dalam untuk berlatih. Pada tahun lalu juga Sun Er tidak bisa mengikuti ujian karena menunggu Xiaoyan. Dia cuti selama 2 tahun untuk menyelesaikan masalah di kerajaan Jiama. Sehingga para tetua selalu marah pada Riolin.
Apalagi sekarang kekuatan pendekar di tingkat 2 Grandmaster saja tidak cukup untuk membuktikan dirinya. 若琳大师，你可不能小看小眼哥哥，在你手中走了20回合的，还让他放我鸽子。你凭什么让雪儿学妹对你这般牵挂？ Scene berpindah di mana Xiaoyan sedang menuju ke gerbang domain Black Corner di dataran besar. Menurut Yalau, jika kota Blackmark adalah tempat terkacau yang terkenal di dunia dan keterampilan terbang awan ungu sangatlah langka, jika sampai ada yang melihatnya, maka Xiaoyan akan diburu sampai mati. Pada saat Xiaoyan akan memasuki gerbang, dia diserang oleh penjaga gerbang domain Black Corner karena aturannya harus memberikan uang jalan sebelum memasuki domain Black Corner sebesar 500 koin emas. 要先在100米之外给路供的规矩都不知道，500金币，快点儿！真是奇怪的规矩。开门，进了吧，菜鸟家伙。 Akhirnya Xiaoyan telah berada di sebuah pasar. Dia berniat akan membeli peta karena peta yang diberikan Hai Bodong tidak memiliki rute yang tepat dari dataran besar domain Black. 居然没有一家卖地图的。有话好好说，给我称兄道弟。怎么越走越偏了？ Di tengah perjalanan Xiaoyan melihat pedagang telah dirampok. Dia pun berpura-pura untuk tidak melihatnya, akan tetapi sang perampok malah mengganggunya. 把身上的东西都交出来，我腻了你！给我一枪！ Pada akhirnya sang perampok pun tumbang oleh Xiaoyan. Lalu sang pedagang mengejarnya dan berterima kasih karena Xiaoyan telah membantunya dan mengundang Xiaoyan untuk minum bersama. Akan tetapi Xiaoyan masih harus melanjutkan perjalanan. Lalu menurut sang pedagang, jika sebagian besar orang yang lewat ingin pergi ke Black Mart untuk menemukan harta. Di situ sang pedagang menawarkan Xiaoyan untuk menjadi pengawalnya dan dia akan memberi imbalan rute jalan yang aman menuju kota yang akan Xiaoyan datangi. 行吧。哎呦，嘿，合作愉快。 Lanjut cerita, pada saat di perjalanan, Duoma menjelaskan situasi domain Black Corner pada Xiaoyan. Di dalamnya ada banyak sekali kekuatan kuat. Di sebelah kota Black Mart terdapat Akademi Jianan. Dan kota tersebut dikendalikan oleh fraksi kuno yang disebut 8 gerbang. Dan pemimpin mereka adalah Yuan Yi. Kekuatannya masuk dalam 10 besar daftar hitam. Untuk peringkat 2 teratas sangat misterius. Duoma hanya tahu kalau peringkat ketiga adalah praktisi yang sangat kuat. Dikatakan kekuatannya berada di puncak Dou Emperor. Dan juga mahir dalam memurnikan obat. Dijuluki sebagai Kaisar Obat Han Feng. Lalu tiba-tiba perjalanan mereka terganggu oleh badai besar yang menerpanya. 快找掩体拖起来！石头，快快！车子固定好，发系好，多绑紧了。 Ternyata penyebab datangnya badai karena ada sesuatu yang terjadi. Dan Xiaoyan pun bergegas untuk bersembunyi. 你究竟是谁？ 快
Lanjut cerita, Xiaoyan yang masih bingung dengan kejadian kemarin. Karena begitu pemburu jiwa muncul, sang guru tidak bicara sedikit pun. Akhirnya Yalao pun muncul di hadapan Xiaoyan dan dia memberitahu alasannya tersebut. Rencana awalnya yang hancur dan kekuatan di balik mereka terlalu besar, jauh lebih kuat dari sekte Mystic Cloud sehingga dia sendiri tak berdaya. Akan tetapi sebagai muridnya, Xiaoyan akan tetap mendukung sang guru apapun yang terjadi. 老师，您说吧。不过我只想说，我 Lalu menurut sang guru, jika praktisi di benua doji bagaikan awan, mereka juga telah menciptakan banyak kekuatan aneh. Dan aula jiwa adalah satu-satunya. Mereka sangat kuat dan misterius, juga menghususkan diri dalam merasakan dan mencegat kematian fisik seperti dirinya. Dan dulu dia nyaris tertangkap sehingga bersembunyi di cincin hitam yang disempurnakan dengan roh jiwa hangat. Lalu Xiaoyan pun berjanji akan segera mendapatkan Fallen Heart Flame secepat mungkin untuk memurnikan tubuh sang guru. Lanjut cerita, mereka telah sampai di kota Black Mart. Setelah itu muncullah orang-orang dari sekte darah yang akan memasuki kota tersebut. 黑印城到了，走了，进城。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.